Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang pertama tidak lupa mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 4, perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami atas bimbingan dari dosen Pak Mujiana. Kelompok kami terdiri dari Sandi, Dewi Tirtaningrum, Putri Alitasari, Andira Prameswari, Alwiga Yudhistira, Gilang Maulana Akbar, Muhammad Arif Patoni, Ariel Binar Bendino, dan Adi Aksa Eki Wardana. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami mengambil tema tentang akhlak terhadap masyarakat. Kepada Andira, kami persilakan untuk membaca PowerPoint-nya. Baik, akhlak terhadap masyarakat di dalam Islam, segala sesuatu telah diatur dalam Al-Quran dan telah dijelaskan serta diperkuat oleh hadis Rasulullah, baik dalam sholat, zakat, berhaji, makan, berjalan, dan banyak hal lainnya. Begitupun dengan bagaimana kita berakhlak dalam masyarakat. Hidup bermasyarakat adalah hal yang tidak bisa terlepas dari seseorang manusia. Penciptaan manusia sebagai makhluk sosial membuatnya selalu membutuhkan orang lain. Hidup bermasyarakat tentu bukan perkara yang mudah. Hal ini merupakan perkara yang tidak boleh disepelekan. Menjaga akhlak dalam hidup bermasyarakat adalah hal yang sangat penting. Hal ini bertujuan agar hubungan baik dengan orang lain selalu terjalin dengan harmonis sehingga menciptakan rasa cinta, damai, dan tentram di antara masyarakat. 4 hal yang harus diperhatikan dalam akhlak di dalam masyarakat. 1. Bertemu dan menerima tamu. Dalam bertemu tentu ada beberapa etika yang harus diperhatikan. Begitupun ketika kita menerima tamu. Aturan-aturan yang sepatutnya kita lakukan agar kiranya ukhuwah itu semakin erat dan Allah senantiasa meridhoi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sama-sama kami ucapkan kepada Andira. Selanjutnya, slide ke berikutnya kami minta kepada saudara Alwiga untuk membacakan. Baik, terima kasih. Beberapa etika yang perlu diperhatikan dalam bertamu. 1. Ucapkan salam maksimal 3 kali. Dilarang untuk mengintip di jendela. Sopan saat bertamu. Pilihlah waktu yang tepat dan jangan terlalu lama. Tidak merepotkan. 2. Hubungan baik dengan tetangga. Memuliakan dan berbuat baik kepada tetangga adalah perkara yang sangat ditentukan dalam syariat Islam. Hal ini juga telah diperintahkan Allah dalam firman-Nya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada orang ibu, bapak, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Dan teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. QS An-Nisa 6. Selain Rasulullah pun mencontohkan kepada kita agar senantiasa memuliakan tetangga kita. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Sebaiknya Baik. saya kembalikan ke moderator. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada saudara Alwiga. Selanjutnya, slide berikutnya kami persilakan untuk membacanya kepada saudari Putri. Baik, 4 cara memuliakan tetangga. 1. Berbuat baik atau ihsan kepada tetangga. 2. Sabar menghadapi gangguan tetangga. 3. Menjaga dan memelihara tetangga.
4. Tidak mengganggu tetangga. 3. Ada pergaulan dengan lawan jenis. Bersahabat dengan lawan jenis tentu bukan suatu hal yang diharamkan dalam agama. Akan tetapi, agar tidak terjadi fitnah, maka alangkah baiknya kita senantiasa memperhatikan beberapa batasan-batasan dalam pergaulan dengan lawan jenis. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Putri. Untuk slide berikutnya, kami persilakan kepada Saudara Ariel. Baik. Hal yang perlu diperhatikan dalam bergaul dengan lawan jenis. Senantiasa menundukkan pandangan, menjaga hijab atau tidak berkhalwat. Berkomunikasi untuk hal yang penting saja. 4. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah bisa kita artikan sebagai persaudaraan di antara umat Islam, di mana persaudaraan di antara seorang muslim diibaratkan sebagai bangunan yang kokoh yang sedang menguatkan. Sebagai umat Islam, ada hal-hal yang harus ditunaikan antara sesama umat Islam sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah dalam sabdanya. Apabila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam. Apabila ia mengundangmu, penuhilah. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, berilah nasihat. Apabila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, ucapkanlah yarhamukallah. Apabila dia sakit, jenguklah. Dan apabila dia meninggal dunia, antarkanlah jenazahnya. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Itulah beberapa akhlak terhadap masyarakat. Untuk slide terakhir, kami persilakan kepada Saudara Gilang untuk membacanya. Baik, ada 6 hak seorang muslim sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas, yaitu apabila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam. Apabila ia mengundangmu, penuhilah. Apabila dia minta nasihat, maka nasihatilah. Apabila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Apabila dia sakit, jenguklah. Apabila dia meninggal dunia, antarkanlah jenazahnya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami terhadap akhlak terhadap masyarakat. Bila ada berkenan yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, saya izin bertanya. Ya, silakan. Pertanyaannya yaitu, apa saja hak-hak seorang muslim yang disebutkan di hadis riwayat Bukhari Muslim dalam persaudaraan di antara umat Islam? Terima kasih. Baik, ada yang mau mencoba menjawab? Saya akan mencoba menjawabnya. Silakan kepada Saudara Ariel. Ada 6 hak seorang muslim sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas, yaitu apabila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam. Apabila ia mengundangmu, penuhilah. Apabila dia meminta nasihat, maka nasihatilah. Apabila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Apabila dia sakit, jenguklah. Apabila dia meninggal dunia, antarkanlah jenazahnya. Sekian, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan. Terima kasih. Baiklah, inilah presentasi dari kelompok 4, tugas dari pendidikan agama Islam, mengambil tema akhlak terhadap masyarakat. Bila ada salah, kami perwakilan kelompok 4, mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu dari pribadi kami sendiri. Bila isabil haq, fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.